Halo men, udah lama gak review. Kemarin udah bosan review, malah main game udah gila, udah gila. Jadi ini gue mau unboxing. Gue kemarin sempet cari-cari mikrofon untuk PC. Kemarin liat-liat Audio Technica, cuma harganya terlalu mahal. Nah gue juga kayaknya pakainya juga nggak terlalu sering. Paling pakainya itu cuma buat meeting, kalau di kantor lagi meeting. Terus mungkin kalau misalnya in game voice, pakai ini juga bisa. Harusnya kualitasnya lebih bagus. Selain itu karena gue pakai PC men, headset HP itu nggak works di PC. Walaupun udah pakai splitter, jadi mikrofonnya tuh suaranya kecil banget. Ini gue nggak tahu kenapa. Selain itu juga biar bisa buat record suara video juga men, biar suaranya lebih bagus. Jadi ini yang kita unbox duluan, ini standnya duluan. Sebenarnya dari Vivan-nya itu udah dapat stand kecil, nanti kita buka pada saat unboxingnya. Tapi kurang terlalu cocok untuk di meja, karena itu harus ditaruh di bawah, dan di bawah itu ada keyboard. Artinya mikrofonnya itu lebih deket sama keyboard, jadi malah suara keyboardnya yang kedengeran. Nah sedangkan kalau pakai ini, mikrofonnya lu bisa arahin, jadi nggak deket sama keyboard, agak jauh dikit lah. Mungkin kalau ada suara keyboard masih kedengeran, cuma at least nggak terlalu gede, nggak segede kalau misalnya ditaruh di bawah. Kalau dicek ini bagian ini plastik, terus bagian tulangnya ini besi semua nih men. Ini cukup berat nih ternyata. Knopnya ini plastik, terus ada per, terus tulang-tulangnya ini semuanya besi, bener-bener kuat, cukup kokoh ya. Gua nggak mau bilang ini kokoh banget, tapi ini cukup kokoh, dan gue yakin ini HP pun masih kuat nih. HP sama mikrofon pun kalau misalnya mau ditaruh di sini masih kuat. Terus ini juga plastik, terus yang bagian ujungnya ini besi nih. Dan ini lu bisa pakai buat headball. Jadi misalnya lu punya tripod, ada headballnya atau ada head tripod yang lain, itu lu bisa pakai di sini. Artinya lu bisa taruh kamera, lu bisa taruh HP, lu bisa taruh mikrofon juga. Jadi ini bukan cuma untuk mikrofon doang standnya. Oke, kita buka dulu ini tersangkanya men. Mudah-mudahan sih nggak mengecewakan ya. Mungkin abis ini gue coba buat perbandingan suara record pakai ini sama record pakai HP. Dan kalau kalian denger sekarang suara gue sekarang, ini gue recordnya pakai mikrofon ini. Dibuka, dalamnya ada user guide yang nggak bakalan dibaca kayaknya ya. Lumayan lah buat hore-hore. Terus ini mikrofonnya, dalam sini ada, ini standnya nih yang gue bilang tadi. Terus standnya ini dia bagian bawahnya besi, bagian atasnya agak karet. Ini agak mungkin plastik ya, cuma agak karet. Terus ini besi, bagian bawahnya itu karet. Ada 3 karet di ujung. Cukup kuat ya, gue bilang. Tapi masih nggak kuat-kuat banget. Terus di ujungnya ini nggak rata nih. Ada satu yang panjang, 2 pendek, 1 panjang. Jadi miring nih harusnya nih. Tuh. Yang paling ujung tuh panjang tuh. Nih, jadi miring ke kiri gini nih. Tuh, agak miring. Cuma ya kayaknya nggak bakal kepake juga sih. Terus kabelnya USB. Ini yang gua cari karena kalau colok ke kabel audio gua takutnya malah gagal lagi. Jadi nyari yang USB aja. Terus ini minusnya sih kabelnya tuh nyatu. Ada versi lain, harganya selisih 200.000. Kabelnya bisa dicabut. Cuma kayaknya yang ini pun udah cukup. Gua kayaknya no komplain kalau misalnya kabelnya nggak bisa cabut. Cuma minusnya kalau kabelnya rusak ya game over. Dan ternyata mikrofonnya cukup berat. Kita coba compare sama Switch, ini udah lebih dari setengahnya Switch. Jadi ini bodinya semuanya besi, kecuali adaptor tripodnya yang di bawah itu plastik, tapi sisanya itu besi semua. Dan ini kesannya jadi lebih kokoh, dan emang kokoh ya kayaknya ya. Cukup kuat. Terus di atas ini jaring-jaringnya juga besi men. Ini besinya cukup tebel yang di atas. Terus ini bisa diputar, artinya bisa naik turun, dan posisinya di samping. Jadi kalau misalnya mau pakai tripod atau arm stand yang tadi sebelumnya di unbox, ini nggak nganggu sama kabelnya, jadi nggak masalah karena ada bagian ini. Dan ini juga sebenarnya bisa dibuka. Tuh, bisa dibuka kayak gini nih. Jadi misalnya kalau lu mau pakai shock mount, tinggal lepas bawahnya terus pasang di shock mount. Ini besi semua, terus ini mikrofonnya lu cuma bisa ngomong dari depan. Jadi kalau dari belakang suaranya bakal lebih kecil. Lalu ada knop volume, dan ini cukup kokoh, nggak ini ya, nggak goyang-goyang, cuma emang agak goyang-goyang dikit, cuma ya lumayan lah, nggak terkesan murahan karena memang nggak murah sih.
Dan ini benar-benar kuat luar dalam, di atas juga kuat. Ini kelihatannya kayak nggak kuat tapi sebenarnya kuat banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak beli arm stand, di dalamnya itu udah ada tripod yang sebenarnya udah bisa dipakai. Cuma gua sebenarnya kurang rekomen. Pertama, ini bakal makan space di meja. Terus kalau meja lu pendek dan rata-rata meja itu sesiku ya. Jadi harusnya naruhnya di siku dan itu terlalu jauh dari muka. Artinya ngomongnya itu harus lebih gede. Dan kalau misalnya kalian ada keyboard atau pakai keyboard, itu otomatis suara keyboardnya ada kemungkinan lebih gede. Karena posisi mic-nya itu dekat sama keyboard daripada dekat sama muka. Oke, mungkin itu dulu aja. Mudah-mudahan membantu. Mungkin next video gue coba perbandingan sama tes kelebihan dan kekurangan dari mikrofon ini. Thank you semuanya.